Ya, jadi pertama-tama saya berbicara dari sisi praktisi dan juga dari Dewan Etik Perlindungan Anak. Sekarang Ya. suaranya Bang. Yang pertama-tama saya mau sampaikan bahwa perceraian antara Baim dan Paula itu kan sudah ada putusan pengadilan, walaupun belum ingkrah. Tapi harapan saya masih ada waktu untuk Paula bisa melakukan upaya hukum banding, karena mengingat ada anak yang harus diberikan kasih sayang dan masa depan yang bersangkutan anak tersebut. Yang kedua, yang saya miris di sini, kenapa setelah ada perceraian bahkan banyak muncul di dalam jejak digital saling menjatuhkan, menjelekkan, membuka aib dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dalam undang-undang perkawinan dan saat ini ada lagi dalam hal perceraian, di situ kan harusnya ketika ada perceraian di pengadilan, sidangnya pun tertutup karena ini kan kasus privat yang harus. Kenapa tertutup? Supaya segala perbuatan aib dan lain sebagainya supaya tidak diketahui banyak orang. Tapi faktanya setelah ada putusan ternyata muncul berita-berita yang menurut saya tidak pantas, vulgar dipublikasikan. Yang kita ingat di sini adalah jejak digital buat anaknya, mentalnya, psikisnya untuk masa depan yang bersangkutan. Saya sih berharap semoga persoalan ini kedua belah pihak bisa duduk bersama. Yang mereka harus perhatikan ini adalah masa depan anak dan juga psikis anak ke depan. Jangan sebagai orang tua itu ego dan arogan sehingga menimbulkan psikis buat anak. Ini saya berbicara dari Dewan Etik Perlindungan Anak. Karena anak itu ke depan pasti setelah dewasa dia akan melihat jejak digital kedua orang tuanya, dan betapa mirisnya dan sakit hatinya ketika ternyata ada berita-berita yang menurut saya sangat sensitif, yang sangat vulgar diberitakan di media. Nah, ini yang kalau menurut saya pembelajaran buat kita yang menikah dan mungkin bercerai, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Itu pandangan saya. Yang sekarang pertanyaannya adalah ada rekaman yang muncul setelah adanya perceraian, ya. Dan rekaman tersebut itu sangat merugikan salah satu pihak. Ada undang-undang ITE merekam tanpa izin, ya. Itu ancaman hukumannya 8 tahun dan denda kurang lebih 3 miliar. Jadi kalau memang rekaman tersebut sangat merugikan daripada si korban, ya. Ini kan karena mereka dulu kan sudah di luar pernikahan. Artinya hubungan hukum antara si Paula sama si Baim itu sudah tidak ada hubungan hukum. Yang ada hubungan hukumnya hanya sama anak. Sama-sama perhatikan anak, besar pendidikannya, masa depan dan lain sebagainya. Sehingga saya sarankan kepada Paula untuk melakukan langkah dan upaya hukum terkait dengan rekaman yang berseliweran di media sosial. Karena ada undang-undangnya, ya. Supaya orang siapapun itu jangan merekam diam-diam lalu tanpa izin. Satu, izin merekam tidak disampaikan kepada yang terekam tersebut, lalu menyampaikan atau mengupload ke media sosial tanpa juga seizin daripada kedua belah pihak atau salah satu pihak, yang menurut saya sangat dirugikan. Dan kalau orang merasa korban atau dirugikan, salah satu langkah dan upaya hukumnya adalah melalui upaya hukum pidana, ya, laporkan ke pihak kepolisian. Undang-undang ITE. Ya, oke. Apalagi isi dari rekaman itu sendiri mungkin merugikan ya Bang ya. Ada pasalnya nggak sih? Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa pasal ITE tentang perekaman tanpa izin itu kan ada ancaman hukumannya 8 tahun dan denda 3 miliar. Makanya ini menjadi satu edukasi pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau merekam itu harus seizin daripada yang direkam. Yang mengupload ke media sosial pun harus juga seizin, karena kalau tidak ada konten-konten atau suara atau rekaman yang sensitif yang merugikan salah satu pihak tersebut bisa mengambil langkah hukum dan ancaman hukumnya cukup berat. Gitu. Oke, Bang, tapi kan kita belum tahu nih itu rekaman siapa yang menyebarkan gitu. Langkahnya harus seperti apa mungkin yang harus Ya kan, dilakukan? bagian cyber polisi ini kan mau siapa yang mengupload kan pasti ketahuan kan. Indonesia itu kan punya server, punya cyber, punya yang namanya alat untuk mendeteksi, itu kan milik pihak penegak hukum, dan udah pasti nanti ketahuan kok akun ini milik siapa yang menyebar, lalu dia ngambil dari siapa rekaman tersebut. Dua-duanya pasti kena, yang memberi rekaman dan yang menyebarkan udah pasti kena hukuman, ya kan? Karena udah jelas-jelas sudah merugikan nama baik orang, mencemarkan nama baik orang.
apalagi di dalam rekaman tersebut tanpa sadari dia mungkin berbicara tentang hal-hal yang sensitif atau hal-hal yang kontennya sebenarnya tidak pantas. Nah ini kan sangat merugikan daripada pihak tersebut kalau tidak ada izin untuk menyampaikan atau menyebarkan informasi atau rekaman tersebut di media sosial. Ya, kemarin kan saya dapat info dan saya lihat di media Paula melaporkan ke Komisi Yudisial. Itu langkah yang tepat. Karena sebenarnya ketika ada putusan di pengadilan yang disampaikan itu hal-hal yang menurut saya hal administratif saja, tidak masuk ke konten of court, artinya sesuatu yang tidak tabu disampaikan kepada publik karena ini kan terkait dengan nama baik seseorang, terkait dengan jejak digital buat keluarga dan anaknya. Sehingga kalau menurut saya memang langkah yang diambil Paula untuk melaporkan hakim memutuskan perkara ke Komisi Yudisial itu sudah sangat tepat. Karena di situ ada sidang kode etik, apakah melanggar kode etik atau tidak hakim yang memutuskan perkara tersebut. Yang kedua, perlu disadari bahwa ketika adanya perceraian harusnya kedua belah pihak ini dari awal salah satu komitmen mereka adalah tidak menyebarkan aib. Ya. Yang kedua karena mengingat jejak digital yang akan menjadi bumerang buat keluarga, buat kedua belah pihak dan buat anaknya. Dan ini kan menyangkut jejak digital buruk baik psikis maupun mental anak untuk ke depan ketika dia melihat membaca berita tentang kedua orang tuanya, kan alangkah sedihnya yang bersangkutan ya. Kan dia tidak minta untuk hadir di dunia ini. Tapi kan kita sebagai orang tua kan harusnya bijak dan dewasa. Bersikap dewasa dan bijak lah. Kalau memang masih ada perasaan, ya sudah masih ada waktu untuk bisa dikembalikan kedua bisa bersatu lagi kan. Ini kan belum sampai 14 hari dan inkrah. Jadi masih ada kesempatan beberapa hari untuk bisa diupaya bandingkan sehingga kedua belah pihak bisa bersatu. Toh kalau tidak bisa, hak asuhnya nanti jatuh ke siapa? Toh jatuh misalnya ke si Baim. Ya Paula juga tidak bisa juga dihalangi untuk datang kapan saja bertemu bercengkerama dengan anaknya. Kalau saran saya kedua belah pihak walaupun sudah cerai, tapi kalau depan anak seolah-olah tidak bercerai, sehingga tidak menyakiti hatinya, mencederai mentalnya, bahkan psikisnya ke depan. Oke. Kemarin laporannya dibawa ke Kalau orang berselingkuh itu sebenarnya, kalau misalnya kedua insan berlainan jenis, keduanya punya suami istri atau salah satunya di dalam satu kamar, ya baik itu dalam kamar dalam keadaan lampu mati atau terang, tapi pintu dalam keadaan tertutup, itu sudah memenuhi unsur perzinahan, karena di undang-undangnya perzinahan bukan perselingkuhan. Sehingga apakah sudah memenuhi unsur itu atau tidak, walaupun mereka tidak melakukan hubungan badan. Nah kalau itu memang terbukti di dalam proses, harusnya kan yang diduga menjadi selingkuhannya kan harus hadir dong, dihadirkan. Pengadilan harus ada upaya paksa untuk hadirkan, untuk menyampaikan apa benar terjadi hal tersebut atau tidak. Kalau ini kan berarti sepihak dong. Kalau menurut saya Paula harus melakukan upaya hukum berikutnya lah, banding atau kasasi, supaya ini terang benderang sehingga dia juga merasa puas gitu loh. Karena kalau dia tidak selingkuh lalu dinyatakan dia melakukan perzinahan, ini kan alangkah buruknya kan begitu. Saya sih lihat bahwa apapun yang terjadi itu kan keduanya yang tahu, tetapi setidaknya yang harus diperhatikan adalah anak mereka yang saat ini masih di bawah umur. Sangat berisiko buat mental dan psikisnya dia.